Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 234821182. Saya berasal dari kelas 4D. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pemilihan bahan alam, penyiapan bahan alam, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama, pemilihan bahan. Adapun tujuannya menentukan bahan baku yang baik dan berkualitas, identifikasi bahan, seleksi bahan. Adapun faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya. Kemudian adapun penyiapan bahan, yang pertama ada sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi misalnya sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan, sehingga perlu kecermatan dalam sortasi, ataupun biota terosiasi dengan biota yang mirip dengannya. Kemudian selanjutnya ada pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih, sumur, pump, atau air mengalir. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Kemudian selanjutnya ada perajangan. Perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang mudah dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze dry. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab, serta pada suhu yang dingin. Kemudian ada pengecilan ukuran. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama bisa digunting, kemudian bisa dirajang dengan pisau, kemudian bisa digunakan menggunakan alat penggiling, blender, mortar, atau yang lainnya. Selanjutnya ada sortasi kering, dilakukan setelah simplisia mengering dan sebelum pengemasan untuk memisahkan kotoran atau material yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan mutu. Itu dilakukan untuk memastikan kualitas simplisia bermutu dengan dilakukan identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrologi. Kemudian ada packaging atau pengepakan. Pengepakan tergantung pada tempat tujuan, jauh dekatnya, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan juga bertujuan untuk mengurangi volume sampel sehingga lebih ekonomis terkait dengan biaya pengangkutan. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Kemudian ada ekstraksi bahan alam. Definisi ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian dan mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi, itu ada beberapa. Yang pertama ada ekstraksi padat cair, ekstraksi cair-cair, ekstraksi fluida, superkritis. Kemudian selanjutnya ada prinsip ekstraksi. Ada beberapa. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Kemudian selanjutnya ada pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Selanjutnya ada pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Kemudian ada metode dalam ekstraksi, itu ada beberapa. Yang pertama maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sukletasi, ekstraksi dengan ultrasonifikasi, kemudian ada ekstraksi dengan microwave, kemudian ada ekstraksi dengan tekanan. Kemudian ada faktor pemilihan metode efisiensi. Yang pertama ada rendeman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, kemudian ada biaya yang lebih murah, risiko yang lebih rendah. Kemudian adapun pelarut yang digunakan, yang pertama ada etanol, N-heksana, etil asetat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.